Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Borneo Tarakan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Sumaya Azahra dengan NPM 244060205. Saya Nurjihan Fadila dengan NPM 24406020016. Saya Syifa Alfira dengan MPM 2440602046. Saya Balkis dengan MPN 244060244. Saya dengan Putri Amalia dengan NPM 24406020050. Pada kesempatan kali ini, kami akan mewawancarai terkait komunitas, usaha atau MKM, serta wilayah, khususnya RT, pada MKWU, Pengantar Sosial Ekonomi dan Budaya Kawasan Perbatasan. Selamat menyaksikan! Baik, terima kasih kami ucapkan sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami, sehingga kami dapat hadir di sini untuk mewawancarai terkait komunitas yang ada. Sebelumnya perkenalkan Kak, kami dari mahasiswa Universitas Borneo Tarakan, dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dari Lokal A2. Nah, sebelumnya apakah kami boleh berkenalan dengan Kakak? Boleh. Baik, perkenalkan nama saya Ananda Apriani, biasa dipanggil Nanda. Saya di Lisan sebagai sekretaris. Oh, ya. Langsung saja kita masuk ke pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama di sini kami ingin menanyakan terkait identitas komunitas Lisan yang ada, Kak. Nah, untuk namanya sendiri dari komunitas Lisan itu apakah ada singkatannya, Kak? Lisan itu singkatan dari Literasi dan Seni Anak Indonesia. Untuk tahun beroperasinya itu sejak tahun berapa ya, Kak? Tahun beroperasi resminya itu sejak tahun 2019, tapi sebelum itu sudah ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sini. Untuk lokasinya sendiri itu beralamat di mana, Kak? Untuk lokasi Lisan itu ada di Jalan Matahari, Kampung Bugis Dalam, RT 63. Status komunikasi dari komunitas Lisan ini apakah sudah resmi dan legal, Kak? Untuk status komunitas, iya, komunitas kami sudah resmi, ada akte dari notaris dan legal. Kemudian untuk keaktifannya, komunitas kami cukup aktif. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan kedua, Kak. Di komunitas ini kan pasti sudah ada anggota. Nah, kira-kira berapa jumlah anggota di dalam komunitas Lisan ini, Kak? Untuk di komunitas ini sendiri kami nggak nyebutnya anggota, kami sebutnya relawan. Jadi di Lisan ada, untuk sekarang ada 56 relawan. Kira-kira anggota di komunitas Lisan ini mulai dari usia berapa ya, Kak? Kalau untuk rentang usia itu dari 15 sampai 30 tahunan ada, karena sebenarnya kami nggak terlalu mematok umur sih, Kak. Untuk suku dan agama dari anggota Kakak apakah berbeda atau sama? Untuk suku dan agama tentu saja berbeda. Kalau suku itu dari berbagai suku, ada Jawa, kemudian ada suku Tidung, ada juga dari Kalimantan asli. Terus untuk agama mayoritas Islam, tapi tetap ada yang non-Muslim juga. Oh iya, untuk pekerjaan anggota Kakak mungkin ada? Iya, untuk pekerjaan relawan kami di sini kan dari pelajar sampai pekerja gitu. Kalau untuk yang pekerja itu ada yang menjadi bidan, kemudian ada yang menjadi guru, ada juga yang bekerja di bidang IT, lumayan beragam. Mungkin saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik, saya akan bertanya, Kak, apa tujuan didirinya komunitas tersebut? Komunitas Lisan ini didirikan untuk membangkitkan minat baca di daerah perbatasan, terutama di Kalimantan Utara.
Oh ya, kira-kira kan di sini kan ada struktur. Bagaimana struktur organisasi komunitas lisan? Struktur organisasinya itu sama aja kayak organisasi di luar. Di sini kami punya ketua, kemudian ada sekretaris, ada bendahara, ada divisi eksternal, divisi internal, dan TBM. Oh ya, kira-kira tuh Kak, kan di struktur tuh ada yang Kakak sebut tadi TBM. Nah, jadi kira-kira apa itu TBM tersebut? TBM itu Taman Baca Masyarakat. Jadi yang seperti kakak lihat di samping tadi, di sebelah, itu kan ada berbagai buku. Nah, itu yang kami sebut TBM. Jadi semacam taman baca untuk masyarakat. Baik Kak, pertanyaan selanjutnya, norma-norma apa yang terdapat di komunitas literasi ini? Kalau untuk norma-norma tertulis itu nggak ada sih, cuman memang kami menganut norma-norma yang ada di masyarakat aja, kayak bagaimana berbicara dengan orang yang lebih tua, sopan santun, yang seperti itu. Di TBM tadi saya melihat berbagai buku. Apakah ada syarat-syarat tertentu untuk meminjam buku tersebut? Kalau syaratnya mungkin menyertakan nama dan nomor HP, karena kan kami perlu tahu identitas peminjam. Dan misalnya buku yang dipinjam ini berapa? Apakah ada sanksi untuk kehilangan buku tersebut? Kalau untuk sanksinya kami ada 2 opsi. Itu yang pertama, dapat dikembalikan, mereka belikan kami buku fisiknya langsung, atau berupa dana. Jadi dana nanti kami, dari dana tersebut kami belikan buku yang hilang. Terima kasih Kak, saya kembalikan ke Ibu Han. Baik, terima kasih Kak. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami terkait wawancara komunitas ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih kembali. Salam literasi. Salam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Ibu atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami sehingga kami bisa mewawancarai terkait dengan usaha berupa bimbel atau les di sini. Sebelumnya perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Borneo Tarakan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dari Lokal A2. Apakah kami boleh berkenalan langsung dengan Ibu? Boleh. Ya. Ibu siapa dan jabatan Ibu di sini sebagai apa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umarwati Kumala Wijayanti. Di sini saya adalah owner, ceritanya owner ya, atau pendiri Ruang Belajar Abdi. Selanjutnya kami akan langsung mewawancarai terkait beberapa pertanyaan. Yang pertama pastinya kami akan tanyakan identitas untuk usaha di sini berupa bimbel atau les. Nama usahanya sendiri itu apa Ibu? Nama usahanya Ruang Belajar Abdi. Abdi itu nama anak pertama saya. Jadi ruang belajar itu kayak ya ini ruangan khusus belajar anak-anak. Ke pertanyaan selanjutnya, untuk tahun dibentuk, kemudian mulai beroperasi dan berdirinya itu sejak tahun berapa ya Ibu? Sejak akhir tahun 2019 dan awal 2020 itu udah mulai beroperasi semua. Untuk lokasinya sendiri ini berada di jalan apa Ibu? Lokasinya ada di Jalan Diponegoro, Gang Cendana, RT 20, nomor 47, Gunung Belak. Untuk tujuan didirikannya ruang belajar ini, apakah ada tujuan terutama di bidang pendidikan? Baik, memang karena basic saya ini guru, jadi dan saya tinggal di sini juga akhir tahun 2019. Kebetulan ini saya lihat ada ruangan yang kosong. Kalau mau saya pakai buat jualan juga saya tidak punya basic untuk itu. Jadi saya memikirkan untuk merealisasikan keinginan saya sejak dulu untuk bikin tempat les. Memang sudah ada keinginan dari dulu. Nah, karena basicnya ngajar, punya waktu dan punya ruangan untuk bikin tempat belajar, karena sangat dekat dengan dunia pendidikan, pedulilah ceritanya kan. Itu jadi saya dirikan awal-awal itu waktu saya buka itu belum corona ya, karena corona awal tahun 2020. Nah di situ sudah
di pertengahan itu sudah jalan sebenarnya, dan baru ada 1-2 orang anak aja. Jadi saya pikir kalau belajar di rumah anak-anak kan mungkin bosan. Jadi orang tua pada nanya tuh tempat-tempat les yang bisa boleh nggak? Karena kan kalau dulu belajar di sekolah aja dilarang. Nah, keluar rumah aja dilarang. Nah, saya di sini memfasilitasi lah, paling tidak ada tempat untuk mereka belajar, ya tentunya dengan prosedur yang ada, pakai masker, pakai sanitizer atau air yang digunakan untuk cuci tangan dan lain sebagainya. Seperti itu anjuran pemerintah juga kan. Baik, terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh rekan saya. Boleh? Ya. Untuk program pilihan yang ada di ruang belajar Abdi ini, kira-kira ada apa aja ya Bu, boleh disebutkan? Nah, yang pertama tentu Calistung, itu untuk anak-anak TK dan pra-TK. Yang kedua itu les umum. Les umum ini untuk siswa kelas 1 sampai kelas 6 SD. Itu untuk semua mata pelajaran. Yang ketiga untuk program khusus bahasa Inggris untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Kemudian matematika juga sama, program khususnya untuk SD, SMP, dan SMA. Ada juga program mengaji. Mengaji itu untuk semua usia. Nah, satu lagi kemarin kami adakan yang baru untuk privat. Jadi sudah berjalan privatnya di beberapa tempat, ya alhamdulillah masih sampai sekarang. Bu, saya akan bertanya, bagaimana cara ruang belajar ini memproduksi barang berupa buku atau media pembelajaran yang ada? Cara memproduksinya itu sebenarnya pakai uang pribadi ya. Jadi kita pesan aja tidak melalui percetakan atau penerbit, tapi saya pesan secara langsung aja di Shopee. Kalau di sini kan budgetnya lumayan ya, jadi kita cari yang lebih minim budget. Terus kita juga menyediakan laptop dan printer supaya guru-guru bisa cari referensi lain selain di buku. Jadi saya membebaskan para pengajar di sini untuk berkreasi dengan kemampuan mereka. Dan saya juga bilang jangan cuma melulu pakai buku aja, tapi pakai media lain atau ajak aja mereka untuk belajar di luar gitu. Untuk proses produksi jasanya seperti guru atau tenaga pendidikannya, dari mana ya Bu? Apakah ada seleksinya atau tidak? Enggak sih, karena ini milik sendiri, jadi kalau saya lihat dia tidak harus S1 tadi seperti yang saya bilang, anak-anak nyaman sama pengajarnya. Itu saya lihat dulu selama seminggu. Kalau misalnya dia lulusan misalnya dari PGSD untuk ngajar Calistung, ya alhamdulillah kalau mereka cocok dengan anak-anak dan saya ngeliatnya juga bagus, saya terima. Tapi kalau misalnya tidak cocok, kadang seminggu saya lihat anak-anak masih tidak ada progres, saya udah cut gitu. Kalau untuk anak-anak Calistung itu dari jurusan apa aja, tidak saya patokin untuk yang jurusan PGSD atau jurusan apa. Enggak, tapi yang memang benar-benar ada passion ngajar dan suka sama anak-anak dan seneng, itu aja sih dulu. Kalau sekarang kan banyak guru yang passionnya nggak di situ, tapi dipaksakan untuk di situ gitu. Jadi kasihan anak-anaknya nanti, gitu sih. Tapi untuk yang mata pelajaran matematika sama bahasa Inggris itu wajib, wajib harus dari jurusan itu. Gitu. Bagaimana ruang belajar ini dapat mendistribusikan atau menyalurkan barang maupun jasa yang ada Bu? Maksudnya kita menyediakan buku gitu maksudnya? Iya. Kita sediakan buku sendiri. Gitu. Sudah tadi kan dijawab. Struktur organisasi yang ada di ruang belajar Abdi ini kemungkinan dari ketua atau apanya itu boleh disebutkan? Tidak ada struktur yang khusus, paling saya cuma butuh bendahara aja sama humas ya kalau istilahnya, informasi ke orang-orang atau apa gitu ya. Nah, itu aja sih. Nah, itu saya kalau di sini namanya apa, ketua, pimpinan ya. Kalau kayak sekolah pimpinan ya, kalau di sini apa istilahnya, ketuanya saya lah ya kan, pendirinya. Ada juga jurusan bahasa Indonesia, murid saya juga itu pengajar pertama saya itu namanya Zahra. Nah, itu dulu jadi
bendahara sih, bagian keuangan gitu. Dan sekarang ada Kak Salsa jadi humasnya juga, sama public apa namanya, Pubdekdoknya gitu. Pertanyaan selanjutnya, siapa saja target sasaran dari bimbel ini? Oke, itu untuk Calistung udah pasti anak-anak usia 3,5 juga boleh, sampai 6 tahun itu untuk Calistung. Untuk kelas umum tentunya anak-anak SD 7 sampai 12 tahun atau 13 tahun. Dan les-les yang umum, les khusus kayak matematika sama bahasa Inggris itu jenjangnya ya anak-anak SD, SMP, SMA gitu. Kemarin ada juga yang dari SEMEA mau daftar katanya jurusan akuntansi. Nah, kebetulan kita punya guru yang jurusannya akuntansi, manajemen ekonomi gitu. Jadi kita nggak apa-apa, ikut aja, mungkin insya Allah tahun depan katanya mau mulai. Itu untuk anak-anak mengajinya saya tidak targetkan dia karena saya juga punya murid yang sudah ibu-ibu gitu. Jadi pengajarnya juga saya, khusus anak-anak mengaji. Jadi dari TK, SD, SMP sama ibu-ibu juga ngajinya sama saya. Tidak ada target usianya. Baik Bu, anggota dari program bimbel ini seperti jumlah anggotanya berapa, rentang usianya, dan background jenjang pendidikannya apa saja? Kalau jumlahnya itu kadang-kadang nggak ini sih Mbak, kadang ada yang masuk keluar lagi gitu kan, ya sekitar 25 ke atas lah gitu. Di bawah 35 sekitar 25 itu kalau sudah dihitung sama privatnya ya. Terus yang rentang usianya sudah dijelaskan tadi, anak-anak TK sekian gitu ya, SD, SMP sekian. Dan jenjang pendidikannya SD, SMP? SD, SMP, SMA, sama umum untuk yang mengaji. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu mengatasi kelangkaan kayak seperti kurangnya media pembelajaran atau kurangnya buku-buku? Saya sebenarnya sudah menyediakan buku-buku ke pengajar-pengajar, tapi saya juga tidak memaksa mereka untuk ada buku-buku yang mereka gunakan sesuai kebutuhan mereka. Kalau misalnya saya bilang untuk anak-anak Calistung, kakak kalau misalnya nanti jalan-jalan di Gramet ada buku yang cocok, silakan beli aja, nanti saya akan danai seperti itu. Jadi takutnya nanti kalau saya beli sendiri tidak sesuai dengan ininya mereka kan, jadi tidak maksimal belajarnya. Makanya saya juga sediakan printer untuk mereka bisa ngeprint materi dari internet mungkin, atau yang tidak ada di buku bisa di print di situ. Jadi buku tidak satu-satunya media atau bahan ajar yang fokus ke yang diberikan ke anak-anak gitu. Nah, untuk kelas umum biasanya anak-anak ya, kalau misalnya kan dari sekolah-sekolah beda-beda nih. Kadang kalau misalnya satu siswa ada PR, pasti buku medianya beda tuh, penerbitnya beda. Nah, begitu juga dengan siswa-siswa yang lain gitu. Kecuali kalau Calistung kita sediakan buku, kita sediakan komputer, kalau mau nonton video juga kita sediakan proyektor seperti itu. Baik Ibu, lanjut, bagaimana cara Ibu mempertahankan ruang belajar abdi ini tetap berjalan dan beroperasi dengan baik? Oke, tentunya konsisten ya, tetap menjaga keinginan orang tua. Misalnya dari awal saya kalau misalnya anak-anak mau mendaftar, saya tanyakan dulu keluhannya seperti apa Ibu. Misalnya anaknya kurang di matematika, jadi nanti saya minta untuk mereka ngelesnya di matematika aja dulu sampai bisa, baru masuk ke les umum aja gitu. Jadi tergantung keluhan orang tua seperti apa, itu yang pertama. Jadi menyesuaikan kebutuhan anak. Nah, yang kedua tentu media sosial penting ya kan. Kalau sekarang nggak pakai sosmed, cuman sekedar dari mulut ke mulut, punya kita ini nggak akan bertahan lama seperti itu. Nah, pakai sosial media, ya apapun itulah sosial medianya kita pakai untuk mempromosikan kegiatan kita. Kita bikin video seperti yang saya bilang tadi, ada bagian yang merekam kegiatan anak-anak, terus kita publish supaya orang-orang juga ngelihat. Jadi mau mendaftar gitu. Dan tidak hanya keluhan dari orang tua saja yang kita perhatikan, tapi juga anak pengajarnya.
Pengajarnya misalnya, Bu, untuk ngatasin anak yang kayak gini gimana gitu kan, karena karakter anak kan beda-beda. Nah biasanya saya masuk dulu tuh cara ngatasinnya gimana, analisis dulu karakter anaknya seperti apa, kemudian cari media yang cocok untuk dia seperti apa, kurangnya di mana. Nah baru kita ada laporan setiap bulan ke orang tuanya, kayak di sekolah itu kan rapot ceritanya ya, atau ujian harian lah gitu. Nah itu ada progresnya yang setiap sebulan sekali itu dilaporkan. Kurangnya di mana, udah progres yang sudah berjalan seperti apa, itu orang tua mesti tahu gitu. Mungkin itu. Baik, terima kasih Ibu atas jawaban yang telah diberikan. Terima kasih banyak juga atas waktunya dan Sama-sama. mohon maaf apabila kami mengganggu. Papa senang sekali bisa dikunjungin, ini sudah entah berapa mahasiswa yang sudah kesini. Ya. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Borneo Tarakan, program studi Bahasa Indonesia, mahasiswa baru angkatan 2024 Biarkan. Kalau kami boleh tahu nama lengkap dari Biarkan sendiri siapa dan sudah berapa lama menjadi ketua RT di Inkraka ini, RT 15, khususnya di Kelurahan Jota Permai, Kecamatan Tarakan Utara. Kalau saya Ibu Arni, selama menjabat sebagai ketua, kan saya si Bapak ya, nggak Bapak ya? Bapak menjabat sebagai ketua selama ini masuk 8 tahun, 2017 ya. Udah 2 kali terpilih gitu, jadi 2 kali periode. Izin bertanya Bu, untuk anggota kepala keluarga yang ada di RT ini ada berapa ya? Kepala keluarga 198. Bagaimana budaya kegiatan atau rutinitas yang dilakukan oleh masyarakat di sekitarnya pembunuhan? Kerja bakti, gotong royong, pos ronda ya. Ronda itu, terus karya pengajian. Budaya terbaru yang dibentuk oleh warga sekitar seperti aktivitas ataupun kegiatan yang baru saja diterapkan di RT ini apa aja Bu? Kayak mengadakan ronda gitu ya, sama kemarin kegiatan tugasan, terus acara rembuk di sini. Sebelum tugasan kita rembuk rapat dulu tuh. Itu ada kayak kegiatan gitu. Kegiatan pos rondanya Bu biasa dilakukan di hari apa aja? Sekarang biasanya malam hari, setiap malam. Tapi ini kayaknya enggak ini lagi sih, mau jalan lagi ya. Tapi di sini ada memang berapa pos ronda, ada biar 13 kami ada 4 pos ronda. Apakah ada kegiatan dalam menjalankan aktivitas pos ronda ini Bu? Ada, kalau menjalankan aktivitas dalam pos ronda itu ya keliling itu aja. Jadi dia ke sini, menjaga keamanan gitu. Jadi kan di sini tanggal pasti ada kayak konflik begitu. Jadi gimana tanggapan Ibu sebagai ibu RT di sini untuk cara menghindari supaya tidak terjadi konflik tersebut di antara ini? Jadi tadi kantor, tadi akan dipanggil ke rumah sini kan, kami tanyakan. Terus kami bukan tanya aja, memang kami panggil. Kan tidak ada pengamanan, ada pemirsa, ada kanimas, kami datangkan. Terus kami buatkan surat pernyataan supaya nggak terulang lagi seperti itu. Jadi alhamdulillah semua diterima kan. Kami kasih surat pernyataan satu sama lain, si ini kasih tanda tangan, biar tidak alhamdulillah sampai sekarang tidak lagi. Berarti aman sudah ya? Iya, itu aja sih, jadi kan aman. Pertanyaan selanjutnya, tadi kan sudah disebutkan beberapa kegiatan atau aktivitas yang bisa dilakukan. Kemudian di antara beberapa kegiatan tadi, apakah ada kegiatan yang tidak terlalu penting gitu atau semuanya penting? Kalaupun ada yang tidak penting, biasanya warga sekitar itu melakukan evaluasi atau bagaimana? Kalau dibilang nggak penting, kayak sih penting semua. Kalau yang disebut tadi kegiatan yang disebut itu penting semua kan. Jadi sejauh ini belum ada kegiatan yang tidak penting gitu ya Bu? Kayak program-program yang tidak penting? Enggak ada sih yang program masuk itu tadi kita masuk ke sini kayak
perbaikan apa ya sayang? Semua perbaikan jalan, perbaikan yang masuk pelajaran untuk anak-anak, didikan anak-anak yang penting semua kayak. Kemudian dari Ibu RT sendiri itu bagaimana menanggapi warga sekitar untuk melestarikan kegiatan-kegiatan yang sudah ada agar tetap berjalan. Ya kalau kegiatan yang tetap berjalan itu kadang kami undang rapat ya supaya kayak pos ronda ini sudah diundang supaya diadakan lagi, tapi kalau paling berjalan berapa minggu atau berapa bulan macet lagi karena kadang ada yang seumpama nih ada satu rumah nggak turun ronda malam, nah itu kadang kayak nggak kompak, jadi yang lain pada diri nggak, misalnya kayak nggak enak kan, ada yang turun ada yang enggak ya kayak itu yang biasanya bikin macet ininya gitu. Kalau kami boleh tahu, tadi kegiatannya ada posting ya, terus kemudian ada ini juga program-program belajar dari mahasiswa. Iya ada. Nah, cuman itu gabung RT 12 dan 15 terus diadakan di pos sana di posyandu RT 12 karena di situ yang bagus kan, maksudnya ada panggung gitu panggung dan itu diadakan di setiap hari Sabtu. Anak-anak ya anak semakin kecil itu kasih belajar, kasih pensil belajar sampai belajar. Kalau pas tabungnya itu setiap berapa minggu atau berapa bulan gitu programnya? Kalau jalan setiap hari iya. Pokoknya kalau pos kami itu berjalan setiap hari, setiap malam. Nggak ada jedanya, setiap malam. Sebelumnya terima kasih Ibu karena telah memberikan kami kesempatan untuk bertanya kepada Ibu. Mohon maaf juga kami mengganggu waktu. Terima kasih juga atas jawaban yang Ibu berikan kepada kami. Iya, sama-sama. Nah, itu tadi adalah video wawancara dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.